Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11 program Permatasari, program pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara, eh, terdiri dari 4 orang anggota. Itu yang pertama ada Muhammad Eka Setiawaji dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian ada Muhammad Sofyan Abiyu dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian ada Jenjulan Putri, saya sendiri dari Universitas Malik Saleh. Dan yang terakhir ada Muhammad Akbar Ramadan dari Universitas Ageng Tirtayasa. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Face Recognition dengan citra inframerah menggunakan Pre-trained Transfer Learning Model VGG 16. Nah, mungkin bisa next. Nah, di sini ada latar belakang penelitian, yaitu face recognition infrared thermal kamera dapat menangkap citra berdasarkan distribusi titik panas pada objek. Nah, infrared merupakan sinar gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang yang lebih dari cahaya dari cahaya luarnya. Kemudian citra visible memiliki kelemahan yaitu sangat terpengaruh dengan pencahayaan lingkungannya. Dan kemudian keunggulan dari thermal kamera ini adalah tidak mempresentasikan informasi citra dari warna dari wajah subjek sehingga keamanan informasi wajah akan lebih terjaga. Kemudian citra inframerah tidak terpengaruh oleh perubahan iluminasi pada lingkungan bahkan dalam kondisi tanpa pencahayaan. Nah, dalam penelitian ini juga citra tidak akan dilakukan secara RGB agar memaksimalkan kualitas informasi tekstur yang dimiliki oleh citra infrared. Mungkin bisa next. Kemudian ada batasan penelitian. Yang pertama itu algoritma dibangun dengan menggunakan library Crash. Kedua, data diambil dengan menggunakan face recognition infrared thermal kamera milik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ketiga, face descriptor hanya digunakan untuk mendeteksi satu wajah dalam satu frame. Yang keempat, evaluasi model dilakukan dengan parameter uji akurasi, precision, PEVAL, dan F1 score. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk Dian atas presentasinya. Lalu yang kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan face recognition dengan thermal kamera, model CNN, ekstraksi ciri harus cascade. Model CNN yang digunakan adalah transfer learning VGG 16 dengan harapan memiliki kehandalan dan informasi yang lebih dalam dari citra sehingga menghasilkan citra inframerah. Nah, di sini terdapat diagram alir dari penelitian yang kita buat, yaitu di sini kita menggunakan dua buah kamera, yaitu ada RGB kamera dan inframerah, yang dimana RGB kamera ini tidak secara langsung kita gunakan, tapi yang kita gunakan adalah infrared kamera, lalu kemudian dilakukan dengan pre-processing yang kemudian dibagi menjadi 3, yaitu ada training set, validation set, dan testing image. Nah, beberapa dari data yang ada, 2 data masuk kepada training set dan validation set yang akan menjadi key fault cross validation. Nah, di sini dari data tersebut nanti akan dibagi lagi dari training set dan validation set, lalu ada yang namanya prediction, yaitu sebagai data perbandingan dari k-fold cross validation dengan data prediksinya, yaitu menggunakan testing image. Nah, di sini dari key fault cross validation dilakukan dengan model CNN, convolution layer-nya, lalu dari prediction akan dilakukan dengan dense layer, lalu ada softmax activation dan recognition result-nya. Oke, bisa di next.
Nah, di sini ada network arsitekturnya. Nah, di sini ternyata pada saat percobaan kita atau penelitian kita menggunakan phase input 128 kali 128. Nah, itu tujuannya biar mempercepat komputasi dan biar tidak melama-lamain aku lupa lagi. Udah lanjut aja. Lalu ada masuk ke VGG arsitektur modelnya yang tadi, lalu menghasilkan dense layer 6 softmax. Nah, di sini 6 itu termasuk pada gambar fotonya, yaitu ada 6 orang dan juga softmax yang merupakan hasilnya. Nah, di sini ada K-fold validation yang dimana ada main dataset yaitu sebanyak 4 buah atau 4 stake validation step yang diterapkan pada model ini, dan setiap stake terdapat 3.000 data. Nah, satu stake terdiri dari 2.550 training set dan 750 validation state. Nah, di dalam satu blok ini mempresentasikan 125 data wajah untuk satu subjek, di mana blok putih mewakili data training dan blok hitam mewakili data validation. Nah, di sini jadi ya udah, lanjut. Oke, selanjutnya ini merupakan skema Harskat yang kita terapkan. Jadi pada skema Harskat ini kami menggunakan three stake Harskat fitur, di mana kita ilustrasikan bahwa citra berwarna hitam itu merupakan nilai yang hampir mendekati dengan nilai wajah karena dia close to one. Artinya ketika nilai close to one itu kita idealkan dengan bentuk wajah, karena di sini kita menggunakan citra inframerah yang merepresentasikan citra yang dalam warna hitam dan putih. Dan di sini kita menggunakan juga model dari Harskat yang kita gunakan dapat digunakan persamaan Harskat sama dengan sigma X dibagi dengan total nilai X, dan sigma Y dibagi dengan total data atau nilai Y, di mana nilai X merupakan representasi dari semua nilai citra berwarna hitam, dan nilai Y merupakan representasi semua citra yang berwarna putih. Jadi citra yang berwarna hitam itu merupakan alur atau istilahnya bisa dikatakan dia batasan antara citra berwarna panas dan citra panas dan citra yang lebih dingin. Dan di sini merupakan model Harskat yang kita gunakan. Jadi dia akan secara satu persatu melakukan proses seperti konvolusi dan akan diklasifikasikan apakah masuk ke wajah atau bukan. Ketika dia masuk ke wajah, maka dia akan auto cropping sehingga kita mendapatkan hanya pada nilai face area-nya aja. Jadi semua unneeded image atau noise image-nya bakal di-reduce. Dan selanjutnya, berdasarkan evaluasi yang kita lakukan dari hasil uji prediksi, didapatkan nilai tertinggi pada uji keyfold adalah pada keyfold nomor 4 dengan nilai akurasi sebesar 92% dan nilai F1 score sebesar 91,67%. Dan di sini merupakan bentuk grafik berbentuk grafik evaluasi performanya, dapat diketahui bahwa dia berada pada uji performa yang cukup baik jika kita menggunakan model VGG 16 ditambah dengan kolaborasi Harskat. Selanjutnya silakan mungkin dari Akbar. Oke, untuk selanjutnya dari hasil uji parameter didapatkan nilai akurasi dari beberapa perbandingan sama dengan referensi-referensi lain, didapatkan nilai dengan akurasi yang terus meningkat dari yang awalnya adalah sebesar 75%, kemudian pada step 2 naik lagi menjadi 90%, lalu pada step 3 mengalami penurunan di mana nilainya hanya 85%, dan yang di step 4 didapatkan nilai sebesar 92%, sehingga didapatkan rata-rata akurasi dari face recognition ini adalah sebesar 85%, 85,50%. Lalu didapatkan juga F1 score, yang dimana F1 score merupakan perbandingan antara nilai prediksi dengan nilai kebenarannya, yang di situ juga terdapat nilai dari 75%, 75,83%, lalu mengalami penaikan yaitu sebesar 89,67%, lalu mengalami penurunan, sedikit penurunan yaitu 87,67%,
kemudian mengalami penaikan lagi menjadi 91,67%, sehingga didapatkan rata-ratanya sebesar 86,21%. Sehingga dari sini diperoleh akurasinya adalah di atas 85% dengan rata-ratanya. Kemudian untuk komparasi model antara model penelitian ini dengan beberapa model penelitian lain, model penelitian VGG 16 ini jauh lebih baik, masih lebih baik dibandingkan dengan metode Hock SVM, yang dimana akurasinya didapatkan rata-ratanya adalah sebesar 85%, sedangkan pada metode Hock SVM ini didapatkan nilai sebesar 83,62%. Meskipun pada penelitian ini tidak sebagus nilai dari Inception Module dan CNN plus HR. Sedangkan untuk nilai F1 score-nya, nilai kita adalah sebesar 86%, 86,21%. Meskipun masih di bawah dari nilai pada metode CNN plus HR, namun nilai F1 score ini masih cukup baik. Oke, begitu. Next. Kesimpulan dari penelitian kali ini, cerita inframerah merupakan representasi citra yang menghasilkan bentuk 3 dimensi dari representasi ukuran suhu suatu objek. Karakteristiknya tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar, dapat dijadikan sebagai salah satu metode alternatif dalam penerapan face recognition. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode VGG 16 plus ditambah HR dapat menghasilkan model learning evaluation yang baik dengan nilai rata-rata di atas 85% pada setiap uji parameter. Rendahnya nilai evaluasi dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas tekstur dan informasi yang direpresentasikan oleh citra inframerah. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kami semua dari mahasiswa program Permatasari mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh dosen mata kuliah pengolahan citra digital di Universitas Negeri Pembangunan Veteran Jakarta, dan kami berharap juga ilmu yang kami dapatkan di Permatasari ini dapat kami terapkan ke kampus asal kami masing-masing. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.